Palestina adalah medan jihad yang dijaga dengan iman dan darah para syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sejarah Islam Dunia. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena kisah perjuangan Islam di Tanah Suci ini akan membuka mata dan menyentuh hati kita semua. Palestina merupakan salah satu konflik paling kompleks dan paling tua di dunia modern, yang tidak dapat dipisahkan dari peran agama, sejarah, dan identitas. Palestina, khususnya kota suci Yerusalem, memiliki posisi sentral dalam ketiga agama Samawi, Islam, Kristen, dan Yahudi. Bagi umat Islam, wilayah ini sangat sakral karena di sanalah terletak Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam sebelum diarahkan ke Ka'bah, dan masjid ketiga tersuci setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Sejarah mencatat bahwa ketika pasukan Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem pada tahun 637 Masehi, mereka tidak merusak satupun tempat ibadah agama lain. Sebaliknya, mereka memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh penduduk dan menghormati keberagaman agama yang ada di Tanah Suci itu. Ini menjadi awal dari integrasi Palestina ke dalam wilayah peradaban Islam. Dalam peradaban Islam, Palestina menjadi pusat intelektual, spiritual, dan politik. Para ulama besar, cendekiawan, dan pemimpin politik dari berbagai dinasti Islam memandang wilayah ini sebagai simbol penting. Ketika Perang Salib meletus pada abad ke-11, umat Islam dari berbagai penjuru dunia berkumpul untuk membebaskan Tanah Suci dari kekuasaan pasukan Kristen Eropa. Salah satu tokoh besar yang dikenal luas adalah Salahuddin Al-Ayyubi, seorang jenderal Muslim yang berhasil membebaskan Yerusalem dari tangan pasukan Salib pada tahun 1187. Pembebasan ini tidak hanya dilakukan melalui kekuatan militer, tapi juga melalui pendekatan spiritual dan diplomatik. Sejak saat itu, umat Islam melihat perjuangan membebaskan Palestina sebagai bagian dari ibadah dan kewajiban agama. Namun, dalam perkembangan sejarah modern, Palestina menghadapi tantangan baru ketika kekuasaan Islam melemah dan kekuatan Barat mulai mengintervensi wilayah tersebut. Ketika Kekhalifahan Utsmaniyah mulai kehilangan pengaruhnya di abad ke-19, berbagai kekuatan kolonial seperti Inggris dan Prancis mulai menancapkan kuku kekuasaan mereka. Pada masa ini, gerakan Zionisme muncul di Eropa sebagai respons atas sentimen antisemitisme dengan tujuan mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina. Perjanjian Balfour tahun 1917 yang dikeluarkan oleh Inggris menjadi titik awal dari tragedi modern yang dihadapi rakyat Palestina, karena menjanjikan berdirinya negara Yahudi di tanah yang dihuni oleh mayoritas Muslim Arab. Dengan demikian, sejak awal abad ke-20, rakyat Palestina yang mayoritas Muslim merasa hak-haknya diabaikan dan identitas keagamaannya dirampas. Perjuangan mereka bukan hanya soal tanah, tetapi juga tentang mempertahankan eksistensi Islam sebagai nilai hidup dan pedoman. Islam dalam konteks Palestina menjadi lebih dari sekadar agama. Ia adalah simbol perlawanan, kesatuan, dan pengharapan. Akar konflik ini tak bisa dilihat hanya dari aspek politik semata, tetapi juga harus dipahami sebagai bagian dari perjalanan spiritual umat Islam dalam mempertahankan salah satu situs tersuci mereka dari penjajahan dan pengusiran. Setelah jatuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1924 dan berakhirnya Perang Dunia Pertama, wilayah Palestina secara resmi berada di bawah kendali Inggris melalui sistem mandat Liga Bangsa-Bangsa. Masa inilah yang menjadi awal penderitaan rakyat Palestina yang sesungguhnya, karena Inggris memainkan peran ganda, di satu sisi mengelola Palestina sebagai wilayah administrasi, dan di sisi lain membuka jalan selebar-lebarnya bagi kaum Zionis untuk melakukan imigrasi besar-besaran. Dalam waktu beberapa dekade, komposisi demografi Palestina berubah drastis. Rumah-rumah warga Arab diambil alih, lahan-lahan pertanian disita, dan masyarakat lokal dipaksa hidup di bawah tekanan penjajah baru. Di tengah kondisi ini, para tokoh Islam mulai bangkit dan mengambil peran penting dalam membangkitkan semangat perlawanan. Salah satu nama yang paling dikenang adalah Syekh Izzuddin Al-Qassam, seorang ulama dan mujahid yang berasal dari Suriah namun mengabdikan hidupnya untuk perjuangan Palestina. Beliau bukan hanya menyampaikan khutbah penuh semangat di masjid-masjid, tetapi juga mengorganisir perlawanan bersenjata melawan pasukan Inggris dan kelompok Zionis. Gerakan yang ia dirikan menjadi inspirasi bagi generasi pejuang setelahnya,
termasuk bagi organisasi perlawanan modern seperti Hamas. Perlawanan Islam kala itu bukan hanya dalam bentuk senjata, tetapi juga dalam bentuk pendidikan dan dakwah. Madrasah dan pesantren didirikan untuk mengajarkan sejarah Islam, pentingnya Masjid Al-Aqsa, dan kewajiban membela agama dan tanah air. Para ulama berjuang mempertahankan identitas Islam di tengah arus sekularisasi yang dibawa oleh kolonialisme Barat. Mereka tahu bahwa kekuatan sejati umat Islam tidak hanya terletak pada jumlah atau senjata, tetapi pada keyakinan dan kesatuan akidah. Semangat inilah yang kemudian membentuk dasar ideologis perjuangan rakyat Palestina hingga hari ini. Meskipun Inggris pada akhirnya mundur dari Palestina pada tahun 1948, mereka meninggalkan warisan konflik yang belum selesai. Deklarasi berdirinya negara Israel pada tahun itu menjadi bencana besar bagi rakyat Palestina yang dikenal sebagai Nakba atau malapetaka. Lebih dari 700.000 warga Palestina diusir dari tanah mereka, ribuan desa dihancurkan, dan Masjid Al-Aqsa dikepung oleh militer. Dalam situasi ini, Islam kembali menjadi pelita bagi rakyat Palestina untuk bertahan dan melawan. Doa-doa dari Masjid Al-Aqsa menjadi suara harapan, dan perjuangan yang digerakkan oleh nilai-nilai Islam terus menyala di tengah runtuhan dan penderitaan. Masjid dalam tradisi Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, konsolidasi sosial, dan penggerak revolusi. Di Palestina, peran masjid menjadi sangat vital dalam menyatukan suara rakyat melawan penjajahan dan pendudukan. Masjid Al-Aqsa, yang terletak di jantung Yerusalem, menjadi simbol perjuangan, tempat berkumpulnya umat untuk menyuarakan aspirasi dan menyusun strategi perlawanan. Setiap Jumat, khutbah-khutbah yang disampaikan para khatib di Al-Aqsa bukan hanya ajakan beribadah, tetapi juga seruan untuk membela hak, keadilan, dan kemerdekaan. Para ulama memainkan peranan penting dalam membentuk narasi perjuangan. Mereka mengingatkan umat bahwa membela Palestina adalah bagian dari kewajiban keimanan. Banyak dari mereka yang ditangkap, dipenjara, bahkan dibunuh karena menyuarakan kebenaran. Namun semangat dakwah tidak pernah padam. Pesan-pesan perjuangan terus mengalir dari mimbar ke hati-hati umat, membangkitkan kesadaran bahwa pertarungan ini bukan semata-mata politik, melainkan pertarungan eksistensial antara kezaliman dan keadilan. Ulama seperti Syekh Raed Salah, pemimpin gerakan Islam di Palestina, menjadi suara penting yang mengingatkan dunia Islam akan pentingnya menjaga Al-Aqsa. Tak hanya di Palestina, masjid-masjid di seluruh dunia Islam juga menjadi tempat solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. Dari Kairo hingga Jakarta, dari Istanbul hingga Karachi, jutaan umat Islam bersatu dalam doa dan aksi. Aksi damai, penggalangan dana, boikot produk pendukung penjajahan, serta kampanye sosial di media menjadi bentuk nyata solidaritas global umat Islam terhadap Palestina. Peran masjid sebagai pusat penggerak sosial dan spiritual terus hidup dalam denyut nadi perjuangan, mengokohkan posisi Islam sebagai sumber kekuatan dan harapan. Perlawanan rakyat Palestina juga mendapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran Islam revolusioner dari tokoh-tokoh seperti Hasan al-Banna, Said Qutb, dan Maududi. Ide bahwa Islam adalah sistem kehidupan yang menyeluruh memberikan inspirasi bagi para pejuang untuk menjadikan perjuangan mereka bukan hanya soal tanah, tetapi bagian dari perjuangan menegakkan keadilan sosial dan spiritual. Maka, ketika generasi muda Palestina melakukan intifadah, pemberontakan rakyat, mereka membawa simbol-simbol Islam, mulai dari kalimat tauhid hingga nama-nama para syuhada. Masjid dan ulama menjadi garda terdepan dalam menjaga semangat itu tetap menyala. Memasuki akhir abad ke-20, wajah perjuangan Palestina mengalami transformasi yang signifikan. Jika sebelumnya perjuangan lebih banyak didominasi oleh gerakan nasionalis sekuler seperti Fatah dan PLO, Palestinian Liberation Organization, maka pada akhir 1980-an muncullah gerakan-gerakan Islam yang mengambil peran sentral. Salah satu yang paling mencolok adalah berdirinya Hamas pada tahun 1987, yang merupakan singkatan dari Harakah Al-Mukawamah Al-Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam. Hamas lahir di tengah situasi yang membara, yakni Intifadah pertama, gelombang pemberontakan rakyat Palestina terhadap penjajahan Israel. Berbeda dari Fatah yang lebih cenderung pada negosiasi politik,
Hamas menegaskan perlawanan bersenjata dan jihad sebagai prinsip perjuangannya. Sebagai organisasi Islamis, Hamas mendasarkan gerakannya pada prinsip-prinsip Islam yang menyeluruh. Dalam piagam pertamanya, Hamas menyatakan bahwa Palestina adalah tanah Islam yang tidak boleh diserahkan kepada musuh, dan bahwa pembebasan tanah itu adalah kewajiban setiap Muslim. Mereka tidak hanya berperan dalam konflik bersenjata, tetapi juga aktif dalam memberikan layanan sosial kepada masyarakat Palestina. Sekolah, rumah sakit, dapur umum, dan bantuan untuk keluarga para syuhada menjadi bagian dari strategi mereka untuk merebut hati rakyat. Karena itulah, meskipun sering mendapat tekanan internasional dan dicap sebagai organisasi teroris oleh Barat dan Israel, Hamas tetap mendapat dukungan luas di kalangan masyarakat Palestina. Perjuangan Hamas tidak bisa dilepaskan dari dukungan spiritual yang kuat. Mereka menjadikan Islam sebagai identitas perjuangan, menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai sumber inspirasi, dan menjadikan para pejuang mereka sebagai mujahidin yang siap mati syahid. Dalam banyak video pernyataan dan seruan mereka, Hamas senantiasa menekankan pentingnya jihad sebagai bentuk tertinggi dari pembelaan terhadap kebenaran. Bahkan, banyak generasi muda Palestina yang termotivasi untuk bergabung dalam barisan perjuangan karena pengaruh nilai-nilai Islam yang diajarkan sejak dini. Tidak sedikit dari mereka yang rela meninggalkan kenyamanan hidup demi membela tanah air dan Masjid Al-Aqsa. Selain Hamas, ada juga kelompok-kelompok Islam lainnya seperti Jihad Islam Palestina yang juga aktif dalam perjuangan melawan penjajahan. Kelompok ini memiliki pendekatan yang serupa, yakni menolak kompromi dengan penjajah dan menekankan jihad sebagai metode utama perjuangan. Di tengah embargo ekonomi, blokade wilayah, dan tekanan militer, kelompok-kelompok ini terus menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Mereka meyakini bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata, tetapi oleh kekuatan iman, doa, dan solidaritas umat Islam sedunia. Peran gerakan Islam dalam perjuangan Palestina juga meluas ke ranah politik. Pada tahun 2006, Hamas berhasil memenangkan pemilu legislatif Palestina secara demokratis, mengalahkan Fatah yang telah lama berkuasa. Kemenangan ini menunjukkan bahwa rakyat Palestina mempercayai kepemimpinan yang didasari pada nilai-nilai Islam. Namun, kemenangan ini juga menimbulkan konflik internal yang panjang, terutama antara Hamas yang menguasai Gaza dan Fatah yang mengendalikan tepi barat. Meski demikian, dalam pandangan umat Islam global, Hamas tetap menjadi simbol perjuangan yang murni, konsisten, dan berbasis nilai-nilai Islam. Gerakan Islam di Palestina tidak berdiri sendiri. Mereka mendapat dukungan dari berbagai organisasi Islam internasional, baik dalam bentuk dana, doa, maupun diplomasi. Dari Ikhwanul Muslimin di Mesir, hingga berbagai LSM Islam di Eropa dan Asia Tenggara, solidaritas terus mengalir untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Hubungan ini mengokohkan posisi Islam sebagai jantung perjuangan, dan menunjukkan bahwa umat Islam tidak akan tinggal diam ketika saudara mereka di Palestina menderita. Palestina bukan sekadar konflik geopolitik atau isu hak asasi manusia. Palestina adalah luka kolektif umat Islam yang belum sembuh. Dalam diri setiap Muslim, ada keterikatan emosional dan spiritual terhadap tanah suci ini, karena di sanalah Masjid Al-Aqsa berdiri, menjadi simbol tauhid, pengorbanan, dan sejarah panjang peradaban Islam. Oleh karena itu, setiap serangan terhadap Palestina dan Al-Aqsa dirasakan sebagai serangan terhadap identitas umat Islam itu sendiri. Perjuangan ini tidak hanya soal tanah, tetapi juga soal keberlangsungan nilai-nilai Islam, keadilan universal, dan hak manusia untuk hidup bebas dari penjajahan. Islam telah memberikan fondasi kuat bagi rakyat Palestina untuk terus berjuang. Dalam solat-solat mereka, dalam zikir dan doa, dalam pendidikan anak-anak mereka, nilai-nilai perjuangan terus ditanamkan. Bahkan di tengah reruntuhan rumah dan tekanan militer, mereka tidak pernah menyerah, karena yakin bahwa pertolongan Allah pasti datang bagi mereka yang bersabar dan berjuang di jalannya. Keyakinan ini menjadi energi yang tak pernah padam, bahkan setelah puluhan tahun penjajahan dan penderitaan. Umat Islam di seluruh dunia juga punya tanggung jawab besar untuk terus mendukung perjuangan ini, baik dalam bentuk diplomasi, pendidikan, bantuan kemanusiaan, maupun tekanan ekonomi dan politik terhadap pendukung penjajahan. Setiap langkah kecil bisa memberikan dampak besar bagi rakyat Palestina.
kampanye boikot produk Israel, penggalangan dana untuk korban agresi, penyebaran informasi yang benar tentang kondisi Palestina. Semua itu adalah bentuk nyata solidaritas yang berbasis pada ajaran Islam tentang ukhuwah dan keadilan. Kini, saat dunia semakin terbuka dan informasi menyebar begitu cepat, peran umat Islam menjadi semakin penting. Kita harus terus menjaga kesadaran, membangun opini publik, dan memperjuangkan kebenaran dalam berbagai forum internasional. Palestina bukan isu lokal, tetapi isu global yang menguji konsistensi kita dalam menegakkan keadilan. Dan selama Masjid Al-Aqsa belum bebas, selama rakyat Palestina belum merdeka di tanah mereka sendiri, maka perjuangan ini belum selesai. Peran Islam dalam perjuangan Palestina adalah bukti nyata bahwa agama bukanlah penghambat perdamaian, melainkan sumber kekuatan moral yang mampu melawan ketidakadilan. Sejarah telah membuktikan bahwa selama umat Islam bersatu dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman, mereka mampu menghadapi tantangan seberat apapun. Semoga Allah terus menguatkan saudara-saudara kita di Palestina dan memberikan kemenangan bagi mereka yang membela kebenaran. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat dan membuka wawasan tentang perjuangan umat Islam di Palestina, jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan ke teman-temanmu. Yuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu nggak ketinggalan video-video sejarah Islam lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.